Yang ketiga akan ada penyampaian materi oleh Ibu Riana. Dan yang keempat akan ada sesi diskusi. Dan yang kelima akan ada foto bersama. Dan yang terakhir akan ada penutupan. Berikut saya juga akan menyampaikan ketentuan dalam mengikuti acara webinar hari ini, yaitu yang pertama, diharapkan para hadirin untuk mulai bergabung di room Zoom pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2021 pukul 08.45 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, para hadirin diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon, hanya diperbolehkan menyalakan mikrofon apabila dipersilakan oleh MC. Yang ketiga, apabila ingin bertanya saat sesi tanya jawab, silakan tulis dengan ketentuan atau format, nama, underscore, asal instansi, serta pertanyaannya pada room chat. Yang keempat, para hadirin diharapkan mengisi link presensi yang telah disediakan oleh panitia yang akan dibagikan pada room chat pada saat rangkaian acara. Dan yang kelima atau terakhir, para hadirin diharapkan mengikuti acara dengan baik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya buka acara hari ini dengan pembacaan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Para hadirin diharap untuk duduk dengan tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Kepada operator dipersilakan. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita nantikan, yaitu pemaparan materi tentang penerapan hidroponik skala rendah pada aktif di kota oleh Ibu Diana Hartati, SSI. Sebelumnya, saya ingin menampilkan sekaligus membacakan CV beliau terlebih dahulu. Boleh tampilkan ya. Baiklah, dapat kita lihat, beliau merupakan lulusan jurusan Biologi Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013 dan saat ini menjabat sebagai koordinator laboratorium lapangan dan rumah kaca di Seattle yang merupakan lembaga regional yang berada di bawah struktur Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Sekjen Kemendikbud. Beliau juga pernah menjabat sebagai asisten peneliti bidang hidroponik pada tahun 2016 di tempat yang sama
Ibu Riana juga aktif menjadi narasumber pada kegiatan seminar, workshop, ataupun pelatihan lainnya. Selain itu, beliau pernah menjadi dosen tamu pada kelas praktikum teknologi pengolahan air limbah mengenai hidroponik di kelas jurusan MSP FPIK IPB. Untuk informasi lainnya, hadirin bisa membaca pada layarnya masing-masing. Baiklah, apakah Ibu Riana sudah hadir? Halo Ibu. Ya, halo Mas Doni. Bagaimana kabar Ibu? Apakah baik? Alhamdulillah sih, tapi masih agak batuk-batuk sedikit nih. Jadi nanti punten ya kalau misalnya lagi menjelaskan ternyata masih agak-agak batuk nih. Baik, semoga cepat sembuh ya Ibu. Amin. Apakah Ibu sudah siap untuk memaparkan materi pada hari ini? Insya Allah siap. Baiklah, karena Ibu Riana sudah siap, tanpa berlama-lama kepada Ibu Riana satu waktu dan tempat saya silakan. Oke, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Baik. Oke, sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan tadi sudah dibacakan juga ya oleh Mas Doni ya, CV saya seperti itu. Semoga kabar Bapak Ibu semuanya sehat semua ya. Di sini saya hanya sharing saja mengenai penerapan dari hidroponik untuk skala rumah tangga, yang mana dapat mendukung urban farming seperti itu. Seperti yang kita tahu kan kalau urban farming ini adalah pertanian perkotaan ya, mungkin terutama khusus untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan yang tinggal memang di daerah perkotaan, memang hidroponik ini sangat mendukung sekali untuk kegiatan pertanian. Oke, ini adalah ragam budidaya dari di halaman pekarangan seperti itu. Jadi di sini sebenarnya sebelum saya masuk ke hidroponik, saya ingin memperkenalkan dulu bahwa sebenarnya tidak hanya ada hidroponik saja untuk kita memanfaatkan lahan pekarangan kita untuk bisa menjadi hijau, tapi ada selain dari hidroponik kita juga ada aquaponik. Kemudian ada yang lebih banyak dikenal, biasanya kita ada wadah pot dengan menggunakan polybag misalnya, atau mungkin pot-pot seperti itu, atau memanfaatkan wadah yang sudah tidak terpakai. Kemudian juga kita juga ada vertikultur seperti itu, yang biasanya kita sangat hemat sekali ya untuk penggunaan tempatnya. Kemudian juga di sini kita ada microgreen juga. Mungkin beberapa dari ragam budidaya ini ada yang sudah familiar untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian ini kita masuk ke hidroponik ya. Jadi hidroponik ini sesuai dari katanya adalah hidros dan ponos, yang mana artinya hidros ini adalah air, kemudian ponos ini adalah daya. Pada intinya adalah hidroponik merupakan budidaya tanaman yang memanfaatkan air, kemudian kita juga nggak pakai tanah, dan yang terpenting adalah kita memperhatikan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Seperti itu, ini adalah yang tulisan yang berwarna merah ini adalah kata kunci untuk prinsip dari hidroponik seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang bisa menerapkan hidroponik? Sangat banyak sekali, mulai dari anak-anak, kemudian ya siswa sekolah, kemudian bapak ibu gurunya, kemudian para hobis atau bapak ibu yang memang tertarik sekali dengan tanaman-tanaman seperti itu, biasanya senang sekali untuk bisa menerapkan hidroponik, mulai dari penyemayannya seperti ini, kemudian pemeliharaannya, kemudian nanti pemanenannya, bahkan sampai ke pembuatan instalasinya pun ternyata itu bisa dilakukan oleh para ibu-ibu seperti itu. Belajar untuk ngebor instalasinya juga itu ternyata bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Yang penting itu adalah niatnya sih sebenarnya ya. Nah, di sini juga saya mencantumkan juga para disabilitas seperti itu atau anak berkebutuhan khusus, bahwa siapapun intinya bisa melakukan berkebun secara hidroponik seperti itu.
mungkin bagi kita apa namanya mudah ya untuk memotong atau mengiris-iris media tanam seperti itu. Tapi kalau bagi mereka yang berkebutuhan khusus itu sesuatu yang sulit untuk bisa menggunakan pisau atau cutter untuk memotong, kemudian untuk menuang nutrisi seperti itu. Dan untuk instalasinya pun nanti bisa disesuaikan dengan kondisi dari setiap orang. Nah, kemudian gimana sih kita bisa melakukan budidaya hidroponik? Nah, ini biasanya nih kalau untuk yang di greenhouse, biasanya kalau memang untuk skala yang besar. Kemudian yang pasti biasanya kita menggunakan naungan sih. Ada naungan berupa misalnya menggunakan rangka plastik, misalnya untuk yang lebih murah. Kemudian bisa menggunakan rangkanya ini adalah rangka dari bambu, seperti itu. Kemudian atau kita bisa menggunakan peranet saja, khusus di daerah yang memang biasanya itu cukup terik sekali ya, sehingga tidak membuat tanaman itu menjadi layu. Jadi kita bisa menggunakan paranet. Hanya saja kalau kita menggunakan paranet ini adalah air hujan itu masih bisa masuk ke dalam instalasi kita seperti itu. Atau bisa juga kita benar-benar di ruang terbuka seperti ini. Nah, ini juga bisa dilakukan. Kemudian kapan sih kita bisa melakukan hidroponik? Nah, yang pasti adalah kita membutuhkan sekali komponen esensial seperti matahari. Jadi kalau sudah ada sinar matahari, kemudian kalau misalnya mau di dalam ruangan menggunakan lampu pun bisa. Hanya saja mungkin kalau kita menggunakan lampu itu akan lebih banyak biaya ya menggunakan listrik seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita sudah ada air yang berlebih seperti itu juga bisa melakukan hidroponik. Dan yang pasti adalah kita membutuhkan benih atau biji tanaman. Kemudian juga nutrisi yang terpenting seperti itu. Dan kalau CO2 itu sudah pasti ada ya, karena di sekitar kita pasti ada CO2 seperti itu. Sehingga ketika sudah ada komponen esensial ini semua, sudah pasti kita bisa melakukan budidaya hidroponik. Hanya saja mungkin nanti hasilnya ada yang sudah optimal atau ada yang mengalami sedikit gangguan-gangguan seperti itu, suatu hal yang biasa sih. Nah, kemudian juga kita menggunakan komponen lain seperti alat ukur dan media tanam. Nah, sebenarnya kalau untuk alat ukur ini biasanya diperlukan untuk yang berskala besar. Tapi kalau hanya untuk skala rumah tangga, saya kurang menyarankan sih menggunakan alat ukur ini karena biasanya kita bisa melihat dari penampakan tanaman kita gitu. Kalau memang dia kurang subur, biasanya kan daunnya menguning. Artinya kita perlu menambahkan pupuk seperti itu. Jadi kalau untuk skala rumah tangga, alat ukur ini sebenarnya kurang dibutuhkan, seperti itu. Masih bisa ditiadakan. Nah, kemudian ini adalah media tanam. Nah, untuk media tanam ini kita bisa menggunakan ada rockwool seperti ini, dia bentuknya seperti spons ya. Kemudian ada batu apung, ada kokopit juga, ada arang sekam, zeolit, dan ada hidroton. Nah, apa sih kita melakukan hidroponik? Yang pertama kita tahu bahwa kondisi lahan kita saat ini cukup minim, terutama kalau memang di daerah perkotaan ya, karena banyak sekali pembangunan gedung seperti itu, sehingga meminimalisir adanya lahan gitu sih, keterbatasan lahan. Nah, sehingga kita bisa melakukan budidaya secara hidroponik, baik itu secara vertikal ataupun horizontal, tapi memang sebaiknya bisa dilakukan secara vertikal supaya lebih memaksimalkan berkebun secara hidroponik. Kemudian nilai dari hidroponik sendiri ini biasa kita memiliki ada nilai kesehatan. Kenapa nilai kesehatan? Karena biasanya hidroponik ini cenderung tidak menggunakan pestisida kimia seperti itu. Jadi diusahakan saat kita menanam hidroponik ini memang kita berfokus pada pestisida nabati. Misalnya bisa menggunakan bawang putih, bisa menggunakan daun nimba seperti itu. Nah, kemudian juga untuk nilai hobi yang pasti ya, kalau misalnya bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang memang mencintai tanaman seperti itu, kemudian juga pastinya kalau sudah panen itu akan kita memiliki nilai kepuasan tersendiri. Nah, biasanya nih anak-anak itu kan jarang ya yang suka sayur ya. Tapi kalau misalnya mereka menanam sendiri, biasanya mereka akan lebih menghargai untuk mau memakan sayur. Kebanyakan seperti itu kan. Kenapa saya bisa mengatakan hal ini? Karena
Saya di biotrop ini memang seringkali berhubungan dengan siswa-siswi sekolah seperti itu, dan saat kami mengajarkan kepada anak-anak sekolah, terutama seperti siswa SD seperti itu, biasanya mereka itu akan lebih excited seperti itu, akan lebih benar-benar semangat banget buat makan sayur kalau itu adalah hasil penanaman mereka. Nah, sehingga mungkin kalau misalnya kita bisa mengajarkan menanam kepada anak-anak kita sedari dini, mungkin itu akan membuat mereka bisa jauh lebih mencintai untuk memakan sayur misalnya. Kemudian juga kita ada nilai estetika sendiri. Nah, kalau misalnya kita banyak tanaman itu kan biasanya akan lebih hijau ya, sehingga pasti akan menambah nilai estetika. Kemudian nilai bisnis ini juga bisa ada kalau misalnya memang Bapak Ibu atau rekan-rekan akan mengarah ke pertanian skala besar seperti itu. Nah, ini ada kelebihan dari hidroponik sendiri. Yang pasti adalah bebas kotor. Kenapa? Karena kita nggak pakai tanah. Kemudian yang pasti kita bisa melakukannya di lahan terbatas. Bisa di rooftop juga, barangkali misalnya Bapak Ibu ada atap yang memang masih bisa dimanfaatkan untuk berkebun. Kemudian bebas dari tanaman pengganggu, karena kita dipastikan tidak akan ada gulma yang tumbuh ya di sana ya, gulma atau rumput seperti itu. Tidak mengenal musim, karena mau musim kemarau, musim hujan, kita nggak perlu takut akan mengalami kekeringan, karena kan kita menggunakan resirkulasi seperti itu. Nah, kemudian hemat sistem pengairan, karena air yang kita gunakan itu biasanya nanti kita putarkan kembali dengan menggunakan resirkulasi. Kemudian hemat tenaga, karena kita nggak perlu repot-repot yang namanya banyak orang, sehingga kita dalam satu waktu tertentu itu bisa lebih menghemat tenaga dan waktu gitu. Kalau waktu biasanya cenderung kalau kita nanam di tanah kan kita perlu menggemburkan dulu tanahnya, kita pupuk dulu, kita diamkan dulu. Nah, tapi kalau untuk di hidroponik biasanya saat instalasi atau semua wadah tanamnya sudah tersedia, kita bisa menanam kapan saja kita mau seperti itu. Kemudian ramah lingkungan tadi, karena kita tidak menggunakan pestisida kimia. Nah, kemudian juga kalau Bapak Ibu perhatikan atau yang mungkin biasa mengkonsumsi sayuran hidroponik, itu biasanya hasilnya akan jauh lebih fresh, lebih renyah, dan daya simpannya pun akan menjadi tahan lama. Seperti itu. Nah, selain hidroponik memiliki kelebihan, hidroponik juga pasti memiliki kekurangan. Nah, ini adalah kekurangannya. Jadi biasanya distribusi penyakit bisa lebih mudah nih, karena kita menggunakan sistem satu aliran kan, sehingga kalau ada satu tanaman yang kiranya kita melihat tanaman ini mengandung penyakit ya, atau dia berpenyakit, kita harus bisa mungkin cepat bertindak untuk memisahkan tanaman tersebut, mensortir tanaman tersebut. Kemudian adanya hambatan lumut, nah itu pasti ya, karena kita bermain dengan air, dia pasti akan lembab seperti itu, sehingga pasti akan ada banyak lumut yang tumbuh di sekitar tanaman atau di tangki nutrisi biasanya atau di instalasinya. Riskan terjadi kebocoran. Nah, ini saat kita melakukan pencucian biasanya ya. Nah, kemudian mayoritas sistem juga bergantung pada listrik. Ini kalau kita menggunakan sistem dengan listrik, nanti mungkin sistemnya bisa saya jelaskan seperti itu. Kemudian biayanya relatif tinggi untuk modal awal. Ini kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan menggunakan instalasi yang seperti menggunakan pipa paralon, talang seperti itu. Tapi nanti juga akan saya share model-model hidroponik yang memang itu minim sekali biayanya. Nah, kemudian ini tanaman apa saja sih yang bisa ditanam secara hidroponik? Nah, ini ada banyak sekali di sini, ada mulai dari jenis lada, jenis pakcoy, kemudian ada jenis kale. Nah, mungkin kale masih agak ini ya, kurang familiar ya. Tapi dia harga jualnya ini cukup tinggi sekali nih. Kalau untuk bisnis kan itu cukup membuka peluang seperti itu. Ada juga kangkung di sini, ada bayam merah. Tapi kalau misalnya untuk skala rumah tangga atau hanya untuk kita konsumsi saja, itu mencampur jenis tanaman dalam satu meja instalasi seperti ini nggak masalah. Tapi lain hal kalau misalnya Bapak Ibu mau ke arah bisnis. Konsep dicampur seperti ini sudah kurang tepat seperti itu. Jadi tinggal bagaimana tujuan kita menanam hidroponik ini untuk apa dulu nih. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan kita,
nggak masalah untuk kalau kita mencampur jenis tanaman dalam satu instalasi. Kalau Bapak Ibu mau ke arah bisnis, ini sebenarnya setiap rumah atau satu instalasi ini diisi oleh satu jenis tanaman saja supaya mereka lebih fokus dan mendapatkan nutrisi yang sesuai seperti itu. Kemudian tanaman asli yang bisa ditanam secara hidroponik, nah ini perlu kita tahu ada jenis sayuran buah, kemudian ada sayuran daun, ada sayuran tengah, dan ada sayuran biji. Jadi kita sayuran itu banyak ya jenisnya, jadi bukan hanya kita punya hanya sayuran saja. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau menanam kita perlu tahu spesifikasi ini tanaman ini termasuk sayuran apa sih? Seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu spesifikasi dari tanaman yang kita tanam ini dan jenis sayurannya sayuran apa. Kemudian ini ada tanaman beberapa jenis tanaman yang memang sudah dibedakan di hidroponiknya STM22 seperti itu. Jadi ada mulai dari soal dan jenis adanya beragam ya. Kemudian ada tanaman pagoda. Mungkin sejelasnya seperti tanaman hias. Seperti ini bisa ditumis, seperti ini bisa kita makan. Nah, kemudian juga ada ini seperti itu. Kemudian ada kale di sini yang hampir menyerupai selada, antara bentuknya ini seperti selada dari Thailand ya, namanya kale. Ini juga ada sayuran jenis ini, bawang merah, kemudian ada bawang. Kemudian ini untuk buah-buahannya, jadi mulai dari ada sayuran terong tinggi, ada melon, ada semangka, ada tomat, dan ada pepaya. Ini semua ada di STM22 seperti itu. Kemudian jenis buah pun kita bisa menanamnya secara hidroponik. Ini bunga-bunga yang edible flower ya, jadi bunga yang bisa kita makan. Bisa biasanya digabung dengan puding supaya pudingnya itu tampilannya menjadi lebih cantik seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke teknik hidroponik, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada beberapa hidroponik. Yang pertama adalah NFT atau nutrient film teknik seperti itu. Prinsipnya adalah biasanya kita kata kunci dari sistem NFT ini adalah kita menggunakan kalam air seperti itu yang kotak kayak gini nih bentuknya. Nah, dalam NFT ini yang terpenting adalah kita menggunakan pompa seperti ini. Kalau bisa ditambahkan juga menggunakan aerator untuk menambah kadar oksigen. Tapi kalau misalnya sekiranya nggak pakai aerator pun kalau sudah menggunakan pompa it's okay, itu nggak apa-apa ya. Yang terpenting adalah pompa. Kenapa pompa itu penting dalam sistem NFT ini? Karena kita butuh menarik air nutrisi ini untuk bisa jatuh ke talang ini, yang nantinya talang ini merupakan wadah tanam untuk tanaman hidroponik kita seperti itu. Yang pasti dalam sistem NFT ini nutrisi yang mengenai akar tanaman ini sangat tipis sekali, hanya sekitar 3 mm saja. Jadi sangat tipis sekali, sehingga kita tidak khawatir untuk terjadinya kebusukan akar seperti itu. Ini salah satu sistem NFT ya. Nah, air yang di sini juga ini air sudah mengandung nutrisi, jadi bukan hanya air keran saja, tapi airnya sudah diberikan pupuk seperti itu. Nah, salah satu kelebihan dari NFT ini tadi adalah kita tidak perlu khawatir bahwa akar akan mengalami kebusukan akar. Nah, kemudian kalau misalnya kekurangannya sendiri adalah biasanya sistem NFT ini kan menggunakan pompa ya. Artinya pasti kita akan butuh biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan yang tidak menggunakan pompa. Selain perlu membeli pompa, kemudian juga pasti kan pompa akan memakan listrik seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kekurangan dari NFT. Nah, ini adalah NFT untuk vertikal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu area rumahnya ini tidak terlalu luas, pekarangannya kita bisa menggunakan dengan sistem vertikal seperti ini. Nah, ini bisa kita berikan jarak tanam. Biasanya kalau jarak tanam antara tanaman yang masih remaja, itu biasanya hanya 10 cm saja. Tapi kalau misalnya tanamannya sudah memasuki masa panen, terutama kalau yang ditanam itu seperti selada,
itu kan pasti daunnya akan lebar-lebar ya, sehingga dia perlu jarak tanam yang lebih besar, sekitar 20 cm. Kemudian ini ada sistem kedua, sistem DFT menggunakan pipa paralon. Nah, kalau talang tadi kita sudah katakan biayanya lumayan. Nah, dengan kalau kita menggunakan pipa paralon itu biasanya biayanya jauh lebih mahal lagi dibandingkan dengan talang seperti itu. Tapi memang ketika kita menggunakan paralon ini, itu akan terlihat lebih cantik sih dan lebih mudah ketika memang Bapak Ibu mau membuat instalasinya sendiri dibandingkan menggunakan talang, karena kalau talang akan ada perlakuan khusus ya, seperti itu. Nah, ini sistemnya ini adalah dengan apa namanya, prosesnya adalah tangki nutrisinya atau box kontainer ini akan berisi nutrisi seperti itu dan akan ditarik menggunakan pompa. Nah, ini akan dialirkan melalui yang kecil ini, kemudian dia akan ditarikkan seperti ini dan akan dijatuhkan secara zigzag seperti ini, sampai dia akan jatuh lagi ke penampungan dan akan ditarik kembali menggunakan pompa. Jadi air yang kita gunakan sangat hemat sekali, menggunakan sistem resirkulasi seperti itu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu menyimpan tanaman hidroponik ini di luar, mungkin saya sarankan bisa menggunakan naungan ya, bisa berupa fiber, plastik seperti ini yang bergelombang, atau hanya plastik biasa pun itu nggak masalah. Yang penting meminimalisir untuk tidak masuknya air hujan ke dalam instalasi ini seperti itu. Yang pasti dia harus transparan supaya bisa ditembus oleh sinar matahari. Dan ini ada sistem DFT untuk dinding. Jadi kalau misalnya kawasan rumah Bapak Ibu memang benar-benar tidak ada space untuk dia, kalau ini kan masih lumayan ya. Tapi kalau misalnya benar-benar hanya ada tembok saja, tetap bisa melakukan berkebun secara hidroponik, yaitu menggunakan sistem dinding. Nah, ini seperti ini. Prinsipnya sama seperti DFT yang tadi. Nah, hanya saja kalau kita menggunakan sistem DFT, jadi kita wajib menggunakan net pot seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menghemat, pakai menggunakan apa ya, gelas plastik dari air mineral yang sudah tidak terpakai pun itu bisa kita gunakan. Hanya nanti bawahnya tinggal kita lubang-lubangi saja supaya bisa ditembus oleh akar ya, seperti itu. Dan kalau misalnya tanamannya masih kecil, mungkin akan memerlukan sumbu seperti ini, bisa menggunakan kain flanel atau bahan dari kaus yang memang sudah tidak terpakai tapi dia cukup menyerap air seperti itu. Kemudian ini ada sistem ketiga, sistem untuk vertigasi. Kalau misalnya Bapak Ibu yang mau ditanam ini biasanya untuk tanaman buah-buahan atau yang batangnya bisa tumbuh besar seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi tanamannya sayuran daun yang tidak terlalu besar, itu bisa menggunakan dua sistem tadi. Tapi kalau misalnya kita mau menanam untuk tanaman buah-buahan atau misalnya menanam kale seperti itu yang akan dibiarkan untuk menjadi besar, itu kita bisa menggunakan sistem drip irigasi atau vertigasi dengan sistem tetes. Masih sama, ini akan berisi nutrisi, tangki nutrisi ini kemudian dialirkan melalui pompa dengan pipa dan selang distribusi seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau menghemat bisa menggunakan timer. Harganya kalau di toko-toko biasanya mulai dari 80.000 sampai ada 150.000. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu mau menggunakan yang mana. Kemudian ini ada untuk vertigasi kelanjutannya yang tadi kita bisa menggunakan untuk tanaman cabai seperti ini. Jadi ini menggunakan box-box wadah bekas es krim ya. Jadi atau kalau misalnya mau menggunakan ember pun itu bisa. Mau menggunakan polybag pun sebenarnya bisa. Hanya saja kalau nanti menggunakan polybag, bagian bawahnya ini perlu kita berikan tadahan sehingga air yang akan menetes di sana itu tidak akan terbuang dengan sia-sia seperti itu. Artinya bisa ditampung kembali. Ini kalau saya tadi mau menggunakan apa namanya polybags, ini bisa, hanya nanti bawahnya ini dikasih kayak piringan kecil untuk bisa menyimpan air nutrisi seperti itu. Nah, ini untuk vertigasi pada tanaman melon. Ini ada rakit apung seperti ini.
sesuai namanya rakit apung, artinya kita mengapungkan tanaman dengan menggunakan bisa styrofoam, bisa bahan karet, seperti itu. Intinya apapun yang bisa digunakan untuk kita apungkan di atas permukaan air ya. Dan yang pasti kalau misalnya posisinya di luar, saya sarankan kembali untuk menggunakan atap berupa atap plastik seperti ini. Ini adalah sistem wick atau sistem sumbu, sistem yang paling mudah sekali, paling ekonomis sekali. Jadi kita bisa menggunakan botol plastik yang sudah memang tidak terpakai seperti ini. Nanti kita potong tutupnya, kita lubangi, kemudian kita masukkan sumbu flanel atau kain flanel atau kain apapun yang bisa menyerap air seperti ini. Sehingga nanti yang pasti bagian dari catatannya adalah tutup dari tutup botol yang bagian permukaan ini dia tidak sampai menempel ke nutrisi karena nanti kalau terlalu menempel akan mengurangi kadar oksigen. Jadi tetap diberikan jarak ya antara tutup botol yang paling bawah ini dengan air nutrisi. Itu catatan pentingnya untuk sistem sumbu. Untuk penerapannya sendiri ini jadi ini untuk kita menggunakan tanaman kangkung dengan sistem sumbu. Ini kan tidak memerlukan modal yang besar ya, cukup kita mengeluarkan untuk benihnya saja. Kemudian kalau mau menggunakan media tanamnya berupa raku seperti itu, kemudian sumbu dari kain flanelnya. Jadi tidak terlalu mahal untuk menggunakan sistem sumbu seperti ini. Atau kalau yang lebih menarik lagi bisa menggunakan botolnya ini bisa kita cat. Nah, tujuan pengecatan ini sebenarnya adalah untuk meminimalisir tumbuhnya lumut. Kenapa? Karena lumut ini dia akan mudah tumbuh, akan cepat sekali tumbuh saat permukaannya ini biasanya transparan. Nah, ini seperti ini nantinya. Tapi kalau misalnya dia tidak transparan, biasanya dia tidak akan cepat tumbuh seperti itu. Jadi untuk meminimalisir pertumbuhan dari lumut. Kemudian ini ada sistem sumbu juga dengan menggunakan baki-baki seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan infraboard atau styrofoam bisa, kemudian menggunakan dus juga bisa nih, dus kardus ya, kardus yang sudah tidak terpakai, jadi kita lubang-lubangnya seperti ini, kemudian kita masukkan menggunakan netpot atau tadi gelas mineral yang tidak terpakai, gelas plastik yang sudah tidak terpakai, seperti itu. Atau kalau misalnya ada dirijen-dirijen bekas pun kita bisa menggunakannya. Jadi banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita gunakan. Kemudian ini ada sama seperti sistem sumbu juga, tapi bedanya ini kita nggak pakai sumbu, jadi langsung menggunakan akar tanamannya ini untuk menyerap nutrisi. Jadi yang dibutuhkan hanya seperti baskom, kemudian ada keranjang yang bolong-bolong seperti ini. Caranya bagaimana? Nah, nanti benih yang mau kita semai ini biasanya benih seperti kangkung. Kalau bayam biasanya cenderung kecil sekali ya, karena dia akan molos biasanya nih, akan jatuh ke permukaan air karena bijinya kecil sekali. Nah, biasanya kalau untuk seperti kangkung, kemudian chasing seperti itu bisa kita menggunakan sistem seperti ini. Nanti kita sebar saja di bagian permukaan atas dan kita pastikan bahwa bagian permukaan bawahnya ini dia agak menyentuh dengan air seperti itu, tapi juga tidak sampai terendam kondisinya karena khawatir nanti terlalu basah dan itu bisa busuk ya, menyebabkan busuk pada benih tersebut. Nah, nanti kalau memang sudah besar, sudah mulai tumbuh daun, biasanya baru kita tambahkan air nutrisi. Nah, kemudian ini untuk pemanfaatan selanjutnya menggunakan styrofoam, wadah box makan ya yang sudah tidak terpakai dari bahan styrofoam. Kita bisa menggunakan juga seperti ini sangat minim sekali biayanya seperti itu. Dan ada sistem infus. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau menghemat bisa nih kita pakai sistem infus seperti ini. Nanti isi ulangnya ya secara manual sih seperti itu. Dan ini adalah semi hidroponik, jadi nanti kita bisa mengisi nutrisi lewat, nah ini nih, potongan paralon kecil.
nanti kita tuangkan nutrisinya ke sini sampai dia penuh di sini. Nah, itu kalau sudah penuh artinya air nutrisi yang digunakan ini sudah cukup untuk tanaman seperti itu. Nanti kalau sudah mulai kosong lagi, nanti kita isi lagi seperti itu. Makanya disebut dengan semi hidroponik. Nah, ini pun kalau misalnya Bapak ada wadah bekas beli telur misalnya, ada wadahnya kan, ini biasanya kalau satu peti ya seperti itu ya. Ini bisa kita gunakan juga nih untuk memanfaatkan bertanam secara hidroponik atau vertikultur pun bisa kita menggunakan wadah bekas telur ini. Nah, kemudian untuk kesiapan benih apa sih yang perlu kita perhatikan? Nah, itu adalah kualitas benih sendiri. Kita harus memperhatikan biasanya kalau Bapak Ibu membeli benih yang ada di kemasan, usahakan membeli benih yang memang ada labelnya untuk kualitas benihnya sendiri seperti itu. Jadi, kemudian ada tanggal kadaluarsanya dan ada daya tumbuh untuk persentasenya. Tujuannya adalah untuk membuat kita yakin bahwa benih yang kita beli ini adalah memang benih yang berkualitas seperti itu. Karena biasanya kalau misalnya Bapak Ibu beli benih curah, biasanya itu akan sulit ya, atau tidak dicantumkan tanggal kadaluarsanya. Nah, kemudian ini kita masuk ke persiapan benih. Jadi untuk penyemaiannya sendiri, kita ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, kita rendam dulu benih tersebut ya. Nah, tujuan perendaman apa sih? Yaitu untuk melihat apakah benih tersebut berkualitas atau tidak yang pertama. Jadi kalau misalnya benihnya banyak yang mengapung, kemudian kita usahakan untuk tenggelamkan, tapi ternyata benihnya terus mengapung terus, kita coba tenggelamkan masih terus mengapung, biasanya itu adalah benih yang kopong, sehingga itu biasanya tidak kita gunakan, tapi makanya kita cari benih yang memang kondisinya tenggelam biasanya. Kemudian tujuan perendaman yang kedua adalah untuk mempermudah proses imbibisi atau untuk perkecambahan. Nanti kita rendam dengan air hangat kuku kurang lebih 15 menit kalau benihnya ini seperti benih kangkung, bayam, selada, cesim, seperti itu. Tapi kalau benih yang biasanya agak keras seperti cabai, paprika, semangka, dan melon, bisa kita merendamnya kurang lebih 1 jam. Nah, kemudian benih siap langsung untuk disemai pada media tanam dengan kondisi dia belum berkecambah pastinya ya. Nah, ini kemudian persiapan untuk media tanam rokulnya sendiri. Nanti rokul kita rendam, kemudian kita tiriskan, kita potong-potong dengan ukuran 2,5 cm kali 2,5 cm, dan kita lubangi kurang lebih 0,5 cm dari permukaan atas. Jadi 0,5 cm dari permukaan atas ya Bapak Ibu, jangan terlalu dalam juga. Nanti kalau terlalu dalam, khawatirnya benihnya ini terlalu masuk sehingga tidak akan bisa berkecambah. Nah, ini untuk penyemaian benih bayamnya. Jadi kalau misalnya benih bayam biasanya karena kecil sekali, itu nggak perlu kita hitung, sehingga kita tabur aja atau kita oleskan saja dengan bisa dengan tangan atau dengan tusuk gigi seperti itu. Nah, ini seperti ini ya, jadi nggak perlu kita hitung karena benih bayam sangat kecil sekali. Nah, berbeda dengan penyemaian pada benih kangkung. Jadi kalau pada benih kangkung ini biasanya kita bentuk seperti dadu 5 seperti ini ya, 5 atau 6 lah. Nah, itu udah paling maksimal biasanya untuk ukuran 2,5 cm kali 2,5 cm seperti itu. Kemudian kalau selada beda lagi nih Bapak Ibu, cukup saja dalam satu potong 2,5 cm kali 2,5 cm tadi. Jadi kenapa berbeda-beda? Karena benih selada itu kan selada ini nanti kalau sudah memasuki masa panen dia tumbuhnya lebar sekali ya, sehingga kalau kita taburkan benih yang banyak di sana, khawatirnya akan terjadi penumpukan seperti itu. Nanti kalau sudah kita semai pakan, nah ini adalah tahap selanjutnya, yaitu pertama benih disemai tanpa sinar matahari. Jadi kita tutup dulu bagian permukaan atasnya untuk tidak kena sinar matahari. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kerja dari hormon auksin seperti itu. Kemudian jangan lupa juga rokul ini nanti kita genangi air kurang lebih 0,5 cm dari permukaan bawah. Jadi juga jangan membuat kondisi rokul yang tadi sudah kita semai kemudian
airnya banyak, itu juga jangan ya, khawatirnya nanti terlalu lembab kondisinya. Nah, nanti kalau sudah berkecambah kurang lebih 3 hari sampai 4 hari, nanti baru kita langsung berikan sinar matahari. Jangan sampai telat ya Bapak Ibu memberikan sinar matahari. Khawatirnya akan terjadi etiolasi atau apa ya, tanaman ini kondisinya adalah tinggi, memanjang, tapi dia tidak berisi seperti itu. Nah, kemudian setelah berkecambah tadi, kalau sudah diberikan sinar matahari, baru bisa kita pindahkan ke instalasi hidroponik seperti itu. Jadi kalau misalnya menggunakan sudah langsung kita semai dengan wadah tadi, botol air mineral yang sudah tidak terpakai, itu juga sudah bisa disimpan di sana artinya. Nah, cara pertama ini adalah khusus benih yang memang ketika saat kita semai ini memang belum berkecambah. Nah, kemudian kalau cara kedua ini adalah kita kecambahkan di luar. Kita lembabkan dengan menggunakan tisu benih tersebut. Jadi kalau sudah kita rendam benih-benihnya ini nanti kita lembabkan dengan tisu sekitar 2-4 hari untuk tanaman yang benihnya lunak. Nanti kan dia akan berkecambah ya. Nanti kalau sudah berkecambah baru kita pindahkan. Jadi kita punya 2 cara sebenarnya. Tinggal Bapak Ibu mau memilih yang mana nih. Nah, sebenarnya kalau untuk pemula saya sarankan sih mengambil cara yang pertama supaya khawatirnya kenapa? Khawatirnya kalau Bapak Ibu mengecambahkan di luar atau dengan tisu seperti itu, nanti saat Bapak Ibu memindahkan ke media tanam akan bisa mematahkan batang dari tanaman tersebut seperti itu. Jadi kalau untuk pemula biasanya saya menyarankan untuk melakukan cara yang pertama. Tapi kalau misalnya memang sudah terbiasa, bisa menggunakan cara kedua ini. Nah, ini kemudian penyemaian parokul. Jadi kalau misalnya untuk penanaman kaktus kita bisa gunakan parokul. Nah, yang pertama lebih hemat, artinya kita bisa lebih menghemat menggunakan media tanam parokul kita seperti itu. Yang kedua adalah kita bisa langsung bisa langsung menggunakan wadah-wadah yang tidak terpakai. Ini saya memanfaatkan sisa dari potongan paralon. Atau kalau misalnya mau menggunakan tadi gelas plastik yang sudah tidak terpakai, itu juga bisa. Seperti itu. Dan kalau dari segi hasil pun itu sama. Artinya sebenarnya media tanam ini tidak berpengaruh nyata untuk penanaman hidroponik sebenarnya. Untuk benih-benih atau jenis-jenis tanaman tertentu ya tentu. Berbeda kalau kita menanam bayamnya belum bisa, bijinya terlalu kecil sekali. Nah, kemudian ini kalau misalnya Bapak Ibu mau mendaur ulang rokul juga bisa untuk lebih menghemat, tapi memang kita pasti perlu effort yang lebih besar ya. Bisa menggunakan tepung kanji seperti ini untuk merekatkan dan nanti dicetak seperti ini. Nah, ini adalah faktor yang penting juga, itu nutrisi. Bagaimana cara kita untuk menyiapkan nutrisi siap pakai. Nah, nanti khusus untuk hidroponik, nutrisi yang kita gunakan itu adalah AB mix namanya. Kenapa disebut AB mix? Karena ada 2 set pupuk, yaitu ada set A dan set B, yang dicampurkan nantinya. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu membeli pupuk hidroponik, jangan kaget nih ketika Bapak Ibu membuka kemasan dari pupuk A dan pupuk B. Karena di pupuk A dan pupuk B ini akan ada 2 jenis pupuk juga, itu ada makro A dan mikro A. Kemudian ada makro B dan mikro B. Kalau sesuai namanya mikro yang pasti kecil ya, sehingga nanti kalau Bapak Ibu membuka kemasan si pupuk A ini, nanti akan ada kemasan kecil lagi di dalam sana. Nah, itu nanti tetap semua itu akan digunakan. Seperti itu. Jadi langkah pertama adalah kita menuang semua pupuk yang ada di pupuk A. Misalnya saat kita menyiapkan pupuk A dulu, kita tuang bersama seperti ini ke dalam wadah, bisa ember atau teko ukur atau wadah apapun itu. Kemudian tergantung dari Bapak Ibu nih, membelinya kemasan yang seperti apa. Ada kemasan yang memang untuk dilarutkan dalam 500 ml air, ada yang bisa dilarutkan untuk 1 liter air, dan ada juga yang dilarutkan dalam 5 liter air. Nah, ini saya mengambil contohnya adalah yang dilarutkan dalam 5 liter air, artinya yang kemasan besar ya, Bapak Ibu.
Nah, ini nanti kita campurkan pupuk tersebut, kita larutkan dengan menggunakan 5 liter air, kemudian kita aduk dan kita simpan di dalam drigen seperti ini atau botol-botol untuk kita gunakan sebagai stok, larutan stok disebutnya. Nah, begitupun dengan larutan pupuk B, sama kita buka pupuk-pupuk tersebut, makro dan mikronya, kemudian kita larutkan di dalam 5 liter air, dan kita simpan di drigen kedua, seperti itu. Yang menjadi catatan di sini adalah jangan pernah mencampur pupuk A dan pupuk B dalam satu tempat yang sama. Jadi kita tidak boleh mencampur pupuk A dan pupuk B dalam wadah yang sama ya, sehingga perlu nanti kita label seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau sudah terbentuk ada pupuk stok A, kemudian stok B, nanti baru kita encerkan kembali dengan formula 5 mili A ditambah 5 mili B dalam 1 liter air, seperti itu. Nah, kalau sudah dicampurkan dalam 1 liter air ini, nah ini adalah nutrisi yang memang sudah siap untuk digunakan ke tanaman kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah pemeliharaan untuk hidroponik. Kita melakukan pengontrolan nutrisi seperti ini. Kemudian kita melakukan pemeriksaan suhu dan kelembaban. Nah, sebenarnya ini kalau memang untuk skala besar sih, tapi kalau misalnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan untuk keluarga, untuk kita tanam di pekarangan kita, sebenarnya pengontrolan nutrisi ini, pemeriksaan suhu ini, pengaturan cahaya sebenarnya bukan sesuatu hal yang urgent ya, tapi yang penting adalah kita memastikan, kita perhatikan tanaman kita kondisinya, apakah daunnya memang berwarna hijau pekat atau memang dia mulai kekuningan. Nah, kalau dia biasanya agak kekuningan, biasanya indikatornya adalah dia kekurangan unsur hara. Nah, kita bisa menambahkan pupuknya seperti itu. Atau misalnya kondisi daunnya dia terlalu tebal nih, atau terjadi seperti menggulung daunnya, kaku seperti itu. Nah, kita cek dulu nih, apakah ada hama di sana? Kalau memang tidak ada hama, nah biasanya itu adalah kondisi di mana nutrisi terlalu pekat, sehingga kita lakukan adalah menambahkan air seperti itu. Kemudian melakukan pemangkasan dan penjaringan, ini kalau Bapak Ibu menanam jenis sayuran buah-buahan ya. Tapi kalau kayak kampung seperti itu nggak perlu kita pangkas, nanti yang ada tanamannya akan jarang beneran gitu kan. Nah, kemudian kita memantau kondisi instalasi kita, apakah memang sudah berlumut sekali atau tidak, seperti itu. Karena kalau sudah berlumut, wajib kita bersihkan. Kemudian ada pengendalian hama, penggunaan ajir nih kalau untuk tanaman buah-buahan biasanya. Nah, untuk penambahan aerator biasanya ini kalau Bapak Ibu ingin menambah kadar oksigen, seperti itu. Tapi kalau misalnya enggak pun ini bisa tidak diperlukan, seperti itu. Kemudian yang pasti adalah waktu dan cara panen kita. Nah, ini ketika penyemaian ya, setelah penyemaian seperti ini. Nah, ini masih tanpa jarak nih, jadi masih rapat-rapat banget, bisa kondisi yang sangat rapat. Nanti kalau sudah masuk masa remaja, biasanya baru kita berikan jarak panen. Nah, ini untuk pengendalian hama, jadi bisa menggunakan trap seperti ini ya, jebakan. Biasanya hama-hama ini dia tertarik sama warnanya kuning atau warna-warna mencolok, cenderungnya sih biasanya kuning seperti itu. Nah, nanti kita berikan perekat di sini berupa lem ya. Nah, nanti biasanya hama itu akan nempel, sehingga kita akan meminimalisir hama itu menyerang tanaman kita. Nah, yang kedua adalah pengendalian hama dengan sarung buah. Ini kalau misalnya Bapak Ibu menanam buah-buahan atau sayuran yang menghasilkan buah. Seperti itu. Yang ketiga adalah kita menggunakan pestisida nabati. Tadi kita bisa menggunakan bawang putih yang sudah di blender misalnya, menggunakan atau misalnya seperti sabun cuci piring pun sebenarnya kita bisa menggunakan. Nah, itu kategorinya masih ringan ya, sehingga kita bisa menggunakan seperti sabun cuci piring untuk kita semprotkan. Tapi yang pasti kalau kita menggunakan sabun pencuci piring ini, kita harus membilas lagi gitu. Kalau kita menggunakan pestisida nabati dengan menggunakan bawang putih itu nggak perlu kita bilas, itu nggak masalah. Tapi kalau kita menggunakan seperti sabun pencuci piring itu wajib kita bilas
seperti itu. Kita semprotkan lagi dengan air biasa. Nah, kemudian ini cara memanennya. Jadi khas daripada hidroponik adalah kita memanen masih menggunakan rock wool. Nah, ini yang pertama nih. Jadi disertai akar dan rock wool. Ini yang membedakan kita menanam secara hidroponik atau konvensional. Jadi kalau Bapak Ibu beli sayuran di supermarket, kemudian tulisannya sayuran hidroponik, tapi di sana tidak ada rock wool-nya. Nah, itu biasanya belum menjadi bukti yang valid seperti itu. Nah, cara kedua adalah kita bisa menyertakan akar tapi tanpa rock wool. Nah, ini biasanya bisa juga seperti ini, tapi memang jarang sih. Yang paling banyak adalah kita masih menggunakan rock wool seperti ini. Atau cara ketiga, kita langsung memangkas batang dan daun tanpa akar. Nah, biasanya kalau hanya penanaman untuk di rumah untuk kita konsumsi sini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang urgent sih, tapi kalau misalnya Bapak Ibu untuk dibisniskan atau misalnya dijual di area sekitar rumah Bapak Ibu, biasanya usahakan kita bisa menggunakan si rock wool ini, karena dengan rock wool itu adalah bukti yang bukti yang valid kalau memang Bapak Ibu menanam tanaman secara hidroponik. Ini adalah estimasi biayanya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba menanam hidroponik dengan sistem yang sangat murah sekali, tadi bisa menggunakan botol mineral yang sudah tidak terpakai, menggunakan keranjang-keranjang yang memang ada di rumah, seperti itu, menggunakan wadah box yang dari styrofoam. Nah, itu kan tidak terlalu mahal ya, sehingga kita hanya perlu menyiapkan bahan-bahan untuk penyemaiannya sendiri, rock wool. Nah, ini rock woolnya nih kalau 1 meter nih Bapak Ibu, harganya 65.000, biasanya di mall dari 65.000. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau untuk mencoba dulu, biasanya membeli rock wool yang ukuran kecil seperti itu biasanya harganya sekitar 25.000, seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa jenis benih. Kalau misalnya untuk pemula, mungkin saya sarankan yang ditanam ini seperti ini ya, seperti bayam, kangkung, pakcoy, selada, dan saya harga satu bungkusnya ini kurang lebih 12.000 sampai 15.000 untuk kemasan kecil. Nah, nanti saat Bapak Ibu membeli, perlu diperhatikan adalah tadi tanggal kadaluarsanya. Karena khawatir nanti Bapak Ibu menyemai, tapi ternyata itu lewat dari masa kadaluarsa, dan itu biasanya membuat benih itu tidak akan tumbuh. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bahan dan nutrisi ini, kita untuk siap ya. Kalau untuk kemasan yang 500 ml biasanya harganya sekitar 20.000. Nah, kemudian untuk teko ukur plastik ini 1 liter. Untuk ukuran 1 liter harganya 25.000. Nah, sebenarnya kalau teko ukur plastik ini, kalau Bapak Ibu punya botol yang memang sudah dipastikan tahu ukurannya itu 1 liter atau 2 liter, kita bisa menggunakan itu saja. Seperti itu. Kemudian ini nampan semai untuk ukuran yang kecil ya, harganya 6.500. Cutter kalau Bapak Ibu mau menggunakan cutter, tapi kalau misalnya mau menggunakan pisau dapur juga itu bisa saja sih, gitu. Nah, untuk tulisan yang diwarnai biru ini adalah alat ukur yang kita gunakan. Tapi kalau untuk Bapak Ibu menanam di rumah saja, saya rasa ini tidak perlu dibeli, nggak apa-apa. Tapi kalau mau beli pun ya itu kan jauh lebih baik sih sebenarnya. Harganya berkisar seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau mengecek nih, biasanya ngecek di toko online ya. Untuk ukuran 16 lubang ini sebenarnya kalau Bapak Ibu mau buat sendiri itu harganya bisa 280 ribuan kurang lebih. Dengan jumlah 16 lubang. Nah, kalau untuk 30 lubang dengan sistem dinding seperti ini modalnya adalah sekitar 300.000. 300.000 ini sudah termasuk pompa, kemudian sudah termasuk embernya di sini, sudah termasuk pipa paralonnya, kemudian siku penyangga, kemudian penghubung ini ya, kenik-kenik penghubung seperti ini, dopnya seperti itu. Jadi kurang lebih modalnya adalah sekitar 300.000. Nah, kemudian kalau untuk estimasi yang 18 lubang, kemudian dengan ada talang seperti semai, seperti ini modalnya kurang lebih 330.000. Seperti ini. Nah, kalau untuk yang 55 lubang dengan menggunakan talang seperti ini harganya sekitar 600.000. Nah, ini lebih saya rincikan lagi mungkin kalau Bapak Ibu mau membuat di rumah.
dengan kondisi 54 lubang dan ada atapnya, itu modal dasarnya ini kurang lebih adalah sekitar 875.000 seperti itu. Kalau mau lebih murah lagi mungkin fiberglassnya ini bisa diganti dengan plastik biasa. Itu kan jauh lebih murah ya, nggak mungkin sampai 70.000. Seperti itu sih. Dan ini mungkin ada informasi tambahan untuk hidroponik. Kalau Bapak Ibu nantinya akan dilarikan ke peluang bisnis, itu yang pasti kita perlu mengukur yang namanya pH. Jadi kalau pH-nya terlalu kecil, kita bisa menambahkan KOH. Kalau pH-nya terlalu besar, kita bisa menambahkan HCl. Nah, kalau DS-nya sendiri, jadi kalau untuk tanaman semai biasanya mulainya dari 900 sampai 1200 ppm. Nah, tapi saya berikan catatan di sini, kalau Bapak Ibu menanam selada, sebenarnya ini ukurannya harusnya tidak sampai 900 ppm. Kenapa? Karena kalau kita tanam selada, kemudian ppm-nya terlalu tinggi atau nutrisinya terlalu pekat, itu bisa membuat rasa pahit pada tanaman selada. Mungkin kalau kita konsumsi sendiri itu nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya untuk kita jual, pastinya itu akan mempengaruhi konsumsi dari ya para konsumen seperti itu, sehingga akan membuat rasa pahit yang lebih berasa. Nah, kalau untuk menanam buah-buah bunga-bungaan atau misalnya buah yang memang sudah keluar fase bunganya, nah biasanya kita akan lebih pekatkan sekitar 2.000 sampai 4.000 ppm. Seringnya sih biasanya di sekitar 4-3.000 ppm. Rata-ratanya seperti itu. Nah, nanti kalau TDS-nya ketika kita ukur ternyata dia kurang dari ppm, maka perlu kita tambahkan nutrisi. Kalau TDS-nya lebih dari ppm, maka akan kita tambahkan air. Nah, ini adalah spesifikasi dari setiap jenis tanaman. Yang tadi saya katakan, kalau Bapak Ibu akan dilarikan untuk peluang bisnis, ini wajib nih setiap tanaman ini kurang lebih spesifikasi pH-nya harus masing-masing seperti ini. Tapi kalau hanya untuk konsumsi untuk di keluarga, itu nggak perlu sampai diperhatikan yang sedetail ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau meracik sendiri, untuk isinya seperti ini. Tapi kalau ribet, mendingan beli aja ya. Ini adalah teknologi untuk hidroponik yang saat ini banyak dikembangkan ya untuk smart farming. Kita menggunakan otomatisasi sensor dan bisa menggunakan solar panel untuk menghemat penggunaan listrik. Memang sih ketika pemasangan pertama itu biasanya cukup lumayan ya, tapi kesananya bisa lebih menghemat. Tapi kalau misalnya tidak pun ya tidak apa-apa. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa diajukan ya. Terima kasih kepada Ibu Riana atas paparan ilmunya yang sangat menarik dan sangat jelas sekali. Dari ilmu yang disampaikan Ibu, yang dapat saya ambil yaitu hidroponik merupakan suatu bentuk budidaya tanaman dengan hanya memanfaatkan media air dan tetap memperhatikan kebutuhan nutrisinya. Hidroponik itu sendiri memiliki berbagai nilai seperti nilai kesehatan, estetika, kepuasan, hobi, hingga dapat dijadikan sebagai bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Riana tadi, terdapat alat-alat dan bahan yang diperlukan sebelum memulai hidroponik tersebut. Kemudian ada berbagai macam teknik hidroponik, penyamaian, dan pemeliharaan tanaman. Bahkan dijelaskan juga secara rinci estimasi biaya yang akan terpakai dalam melakukan kegiatan hidroponik ini. Sehingga harapannya para hadirin dapat tertarik untuk mempraktikannya di rumah. Selanjutnya kita akan masuk ke acara sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu dan bisa menyalakan mikrofonnya atau bisa juga menuliskan di kolom chat Zoom dengan format nama, underscore, asal instansi serta pertanyaannya pada chat Zoom. Sesi tanya jawab akan saya bagi menjadi 2 term. Untuk term pertama akan ada 3 penanya dan untuk term kedua akan ada 2 pertanyaan. Langsung saja kita masuk pada term pertama dari sekarang. Kepada para hadirin, apakah ada yang ingin bertanya? Halo. Ya, halo. Ya. Tadi ya mau tanya. Baik, kepada Ibu Indri Astuti, silakan Ibu untuk membacakan pertanyaannya. Iya. Tadi kan untuk pestisida nih Kak.
Bu, maaf. Iya. eh, tadi menggunakan bawang putih sama santan ya, bisa ya? Oh iya Bu. Untuk caranya itu gimana? Cara mengaplikasikan ke ini tanamannya, Bu. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Inti atas pertanyaannya. Kepada Ibu Riana, mungkin boleh langsung dijawab Ibu pertanyaannya. Oke, coba saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Indri. Oke, mungkin sedikit saya jelaskan untuk penerapannya ya. Jadi kalau misalnya Ibu ingin menggunakan bawang putih, itu bisa sekitar 5 siung bawang putih, nanti kita blender dengan air hanya sekitar 200 ml saja, seperti itu. Kemudian kalau sudah di blender, diusahakan tidak langsung digunakan, artinya kita endapkan dulu sekitar 2 hari, seperti itu, supaya lebih terekstrak ya di sana ya. Nah, nanti kalau sudah 2 hari kita diamkan, kemudian nanti bisa kita saring, dan airnya itu yang akan kita semprotkan ke tanaman yang memang sudah ada hamanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya memang sudah banyak sekali serangan hama, memang sebaiknya bisa kita gunakan setiap hari. Tapi kalau misalnya hanya untuk pencegahan, seperti itu kita mungkin bisa melakukannya hanya seminggu 2 kali saja. Seperti itu kalau menggunakan bawang putih. Tapi kalau misalnya mau menggunakan seperti sabun cuci piring, itu adalah sekitar 5 mili dari sabun cuci piring tersebut, kemudian nanti akan ditambahkan dengan air 1 liter ya Ibu ya. Kemudian nanti bisa langsung disemprotkan, tidak perlu kita diamkan dulu kalau menggunakan sabun. Nah, yang pasti adalah kalau menggunakan sabun ini harus kita bilas saat kita menyemprotkan. Jadi kalau misalnya nanti Ibu sudah menyemprotkan ke tanaman tersebut yang sudah ada hamanya, nanti kurang lebih sekitar 5 menit atau 10 menit setelah Ibu menyemprotkan, itu langsung dibilas dengan air biasa. Gitu, khawatirnya nanti kalau tidak dibilas itu daunnya ini akan apa ya, akan ada bercak-bercak juga seperti itu, atau biasanya agak kaku nanti kondisinya. Seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Riana atas jawabannya. Bagaimana Ibu Inti? Apakah sudah terjawab Ibu dan sudah cukup jawaban dari Ibu Riana? Iya, Baik, jelas. terima kasih Ibu Inti. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi untuk penanya kedua? Halo. Halo. Ibu Variansyah. Kepada Ibu, boleh mungkin Bu langsung dibacakan pertanyaannya. Bapak Variansyah. Mohon maaf Bapak, maksudnya Bapak Variansyah. Iya. Bapak yang besar dari sini. Ya, terima kasih, saya dari RW 9 ini, Pengilingan. Kebetulan ada senior saya juga di sini, Pak Hepdi kayaknya. Senior kita ini, pakar kita. Mengenai hidroponik, kita di situ melihat ada beberapa faktor yang tentunya kita perlukan. Pertama, ketelitian. Kedua, ketekunan. Ketiga, keseriusan. Kalau kita menanam hidroponik, kira-kira sesuai nggak ini? Dari apa yang dipaparkan tadi? Iya, betul Pak. Iya. Kemudian, kalau kita melihat lagi, apalagi ini di musim masa pandemi, kelihatannya booming sekali nih hidroponik. Hampir di setiap perkampungan, wilayah memanfaatkan hal ini untuk menghindari kejenuhan. Nah, sekarang kalau saya katakan ini murah, meriah, dan mengasihkan, ya bertanam hidroponik ini. Lalu timbul di sini kendala-kendala yang biasa dihadapi. Mungkin nanti bisa dipaparkan. Pertama mungkin masalah listrik. Kalau tidak konsisten, karena biasanya pemakaian itu kan antara 7 sampai 8 jam, kalau tidak salah. Penggunaan hidroponik tergantung apa yang digunakan. Kemudian kita lihat lagi sering daun rusak, konsentrat juga larutan ini kadang-kadang kita berlebihan atau kurang, kemudian debit air.
Dan yang paling terakhir yang ingin saya tanyakan ini, masalah lumut yang sering timbul di dalam pipa. Jadi dari 5 kendala tadi, mungkin ada tip-tip yang untuk mengatasinya, terutama masalah lumut yang ada di dalam pipa tadi. Tentu supaya kita dalam berhidroponik ria ini bisa lebih saling share lagi. Nanti masalah marketingnya lain lagi. Karena terus terang kalau kendala-kendala ini bisa kita hadapi, tentunya kita akan serius lagi. Faktor yang paling utama adalah faktor kejenuhan. Karena rutinitas itu saja. Jadi mungkin ada tip-tip dari Ibu Riana untuk mengatasi kejenuhan dalam berhidroponik ria itu. Terima kasih itu pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak Variansyah. Mungkin langsung saja Ibu Riana boleh dijawab pertanyaan. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Variansyah. Jadi kalau misalnya tadi terkait dengan adanya kendala-kendala ya, seperti listrik, mungkin kita bisa menghemat penggunaan listrik sebenarnya menggunakan timer. Atau kalau saya pribadi sih, kalau misalnya apa ya namanya di kantor itu, di biotrop itu kita listrik itu tidak full setiap hari ya seperti itu. Jadi kita hanya menggunakan listrik saat jam kerja saja seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah sore biasanya akan kita cabut listriknya, akan kita matikan seperti itu. Kemudian kalau untuk daun rusak ya pastinya memang akan selalu ada sih kondisi di mana kerusakan pada tanaman kita, baik itu serangan hama ataupun misalnya memang dari faktor mungkin pengaturan nutrisi ya yang kurang tepat. Nah, kemudian kalau untuk kondisi lumut, nah ini kondisi lumut memang faktor yang memang sering sekali dijumpai menjadi kendala ya. Nah, tadi mungkin saran saya kalau menggunakan tangki nutrisi, salah satunya adalah bisa menggunakan tangki yang memang tidak transparan seperti itu. Nah, kemudian juga kalau misalnya menggunakan selam-selamnya itu sebisa mungkin juga tidak transparan sehingga meminimalisir pertemuan dari lumut atau bisa kita cat misalnya dengan warna hitam atau warna yang gelap. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya di pipanya sendiri memang ya memang apa ya faktor yang cukup susah sih. Artinya tidak bisa kita hindari gitu adanya lumut. Tapi kan biasanya lumut ini memang dia akan mudah sekali tumbuh kalau memang terus ditumpuk ya. Artinya ketika kita sudah selesai memanen tanaman, sebisa mungkin kita bisa langsung membersihkan instalasi tersebut, Pak. Sehingga tidak membuat lumut itu semakin berkerak, seperti itu sih. Nah, kemudian kalau untuk tips jenuh ya. Nah, ini mungkin kembali lagi ke setiap individu sih. Bagaimana kita apa ya namanya ya menyikapinya seperti itu. Jadi artinya kita cari variasi-variasi lain. Mungkin kalau misalnya udah bosan nih nanamnya varietas itu aja, jenis tanamannya itu aja, mungkin kita bisa beralih ke jenis tanaman yang lain. Itu mungkin bisa membuat apa ya seperti menambah challenge kita gitu, menantang diri kita. Kayaknya tanaman sayuran daun udah bosen deh, coba deh kita beralih ke jenis tanaman lain, misalnya tanaman buah-buahan seperti itu, atau misalnya cabai seperti itu. Jadi yang memang tingkat kerumitannya itu akan jauh lebih tinggi seperti itu, sehingga itu akan seperti menantang diri kita. Atau mungkin kita bisa melibatkan apa namanya orang di keluarga kita gitu, seperti misalnya anak-anak kita ajak mereka untuk yuk nanam sama-sama di rumah untuk menghabiskan weekend kita, atau misalnya apalagi sekarang PPKM masih diberlakukan ya, sehingga itu akan menjadi apa ya quality time untuk keluarga seperti itu. Jadi bisa mengajak rekan-rekan atau keluarga kita, anak-anak kita seperti itu untuk berkebun bersama, sehingga ya itu biasanya akan jadi hiburan tersendiri sih, seperti itu mungkin Pak. Terima kasih kepada Ibu Riana atas jawabannya. Bagaimana Bapak Variansyah? Apakah jawaban sudah terjawab dan sudah cukup jelas? Saya kira sudah cukup jelas. Jadi pada intinya mengatasi kejenuhan itu kita banyak memunculkan inovasi-inovasi baru. Dan juga menyalurkan yang sudah ada, produk kita yang ada.
apakah Iya. dijual atau apakah dikonsumsi teman-teman. Jadi kebun kita selalu memunculkan inovasi baru. Minimal mungkin seminggu sekali kita sudah punya ide baru. Ya gitu Bu ya. Iya betul Pak. Biar lebih aktif ya. Iya. Ya, makasih Bu. Iya Pak. Terima kasih kepada Bapak Feriansyah atas pertanyaannya. Mungkin untuk periode satu ini, untuk penanya terakhir, yaitu penanya ketiga, boleh langsung resen atau open mic. Halo, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin dari pesertanya bisa sharing nih. Saya ingin bertanya nih dengan Ibu Sapariana ya, dengan Ibu Riana. Yang saya ingin tanyakan, kemungkinan kan ibu-ibu di sini kurang paham dengan kandungan sumber baku airnya. Tadi Ibu tidak sebutkan sumber baku air yang pas untuk berhidroponik itu seperti apa. Dan kedua, untuk takaran-takaran abemiknya. Untuk takaran-takaran abemiknya tadi saya hanya melihat ketika untuk 1 liter air kita membutuhkan 3 atau 5 mililiter air, 5 mili abemiknya. Ibu tidak coba nanti dijelaskan kepada ibu-ibu semua yang ada di grup ini untuk kandungan sumber air ppm sumber air yang pas untuk berhidroponik dan untuk mencukupi, kan tadi ada batasan untuk kita berhidroponik untuk sayuran, misalkan untuk sayuran kangkung itu 1000 sampai 1400, benar ya Bu? Untuk selada 800 sampai 1400 ppm-nya. Nah di sini dengan sumber air baku itu kan sangat penting untuk kita berhidroponik. Karena kan sumber baku misalnya di DKI Jakarta ini sumbernya itu sekitar 215 ppm. Kan berarti sangat tinggi. Tinggi sekali itu. Nah, itu kan. Nah, itu tadi Ibu tidak menjelaskan kepada ibu-ibu untuk kita berhidroponik itu air baku, sumber baku, air yang sangat pas untuk kita berhidroponik. Untuk mencukupi nutrisi bagi sayur-sayuran tersebut, pastikan ada ketentuan untuk sayuran tersebut menyerap nutrisi dari abemik tersebut. Seperti itu. Mungkin Ibu Riana bisa menjelaskan kepada ibu-ibu KWT yang ada di RW 09 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Hermi atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja Ibu Riana untuk menjawab pertanyaannya. Ya, oke. Mungkin tadi ada yang terlewat ya mengenai sumber baku air ya. Memang sumber baku air ini menjadi faktor yang cukup penting juga gitu. Ada mungkin di daerah-daerah yang ini memang sangat tinggi sekali, sudah apa ya, mungkin bisa dikatakan zat pengotornya ya, bisa itu mungkin karatnya mengandung karat tinggi seperti itu. Kalau tadi dikatakan di daerah Jakarta sekitar 200, itu saya katakan itu sudah sangat tinggi sekali sebenarnya. Jadi kalau sumber baku air yang biasa digunakan ini memang biasanya rentangnya adalah sekitar 90 sampai 110 lah biasanya. Itu normalnya seperti itu. Nah, cuma saat memang kondisi air tersebut memang sangat tinggi sekali, mungkin yang perlu kita lakukan adalah menyiasatinya dengan cara kita tampung dulu air tersebut, kemudian kita diamkan dulu, sehingga nanti sekitar 2 atau 3 hari seperti itu kita tampung, kita diamkan. Kalau memang khawatir ada tumbuh jentik nyamuk, seperti itu mungkin bisa kita tutup permukaannya. Nanti saat kita akan gunakan air yang memang hanya di permukaan atasnya, artinya tidak sampai mengaduk atau menuangkan seluruh airnya seperti itu. Jadi yang pertama kita bisa lakukan adalah dengan mengendapkan dulu air baku tersebut seperti itu. Sama kalau misalnya Bapak Ibu mungkin kalau misalnya di rumahnya ada AC mungkin kemudian kita tampung air AC itu, ternyata air AC itu juga bisa dikatakan itu jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan air pump seperti itu. Ini sudah saya pernah coba di biotrop seperti itu, bahwa memang kalau memang misalnya di rumahnya ini memang ada AC, sebaiknya kita bisa memanfaatkan air AC yang kita tampung, kita gunakan untuk menjadi air baku dari hidroponik seperti itu. Jadi yang pertama adalah ketika kita mengukur air baku, nah cara mengukur air baku gimana sih?
tadi yang pasti kita harus menggunakan sebenarnya alat ukur yang namanya TDS meter atau esimeter boleh lah, tapi yang paling umum adalah TDS meter. Nah, kenapa tadi saya tidak jelaskan? Mungkin karena saya berpikirnya kan karena ini kebanyakan ibu-ibu khawatirnya terlalu rumit nih kalau misalnya harus mengukur sampai sedetail itu. Nah, tapi kalau misalnya memang kondisi di rumahnya memang kondisi airnya ini dirasa mengandung karat yang tinggi seperti itu atau memang apa ya namanya agak kotor seperti itu. Nah, ini artinya memang ada zat pengotor di sana sehingga memang harusnya kita normalkan dulu kondisi air bakunya. Dengan cara tadi salah satu yang paling mudah adalah kita endapkan terlebih dahulu si airnya. Kemudian kalau misalnya setelah kita ukur air baku, sebenarnya perlu kita ukur juga pH-nya. Khawatirnya pH-nya terlalu asam atau terlalu basa. Biasanya kalau yang pH terlalu asam nih kalau di daerah-daerah seperti Kalimantan sih seperti itu, yang memang dekat dengan pertambangan ya seperti itu. Nanti kalau misalnya memang pH-nya terlalu asam, artinya perlu kita normalkan dengan menambahkan basa di sana seperti itu. Seperti itu Pak, mungkin kalau untuk pupuknya sendiri tadi yang sekitar 3-5 mili ya, memang itu adalah kondisi yang memang standarnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya memang ketika kita ukur air bakunya itu ternyata sudah setinggi itu, kemudian kita coba tadi endapkan tetapi masih dalam kondisi yang kok nggak terlalu signifikan ya turunnya. Nah, mungkin kita bisa menambahkan lagi nutrisi, artinya ketika kita ukur dengan alat ukur tersebut berarti artinya ukurannya itu akan menjadi lebih naik. Yang tadi saya bilang misalnya hanya sekitar 900 ppm, berarti artinya dia bisa sampai ke angka 1000 ppm seperti itu. Jadi kita sesuaikan juga dengan kondisi dari air bakunya tersebut. Seperti itu mungkin Pak, apakah cukup jelas? Cukup ya, cukup Bu ya. Iya, kenapa saya tidak sampai meternya seperti itu? Karena kalau saya biasanya melihat dulu nih sasaran dari pesertanya, kalau misalnya ibu-ibu kalau saya jelaskan langsung dengan pH sekian, ppm sekian, mereka udah yang apa itu pH, apa itu ppm seperti itu. Jadi saya melihat dulu kondisinya. Tapi kalau memang sudah sampai paham ke arah sana ya pasti akan saya jelaskan, saya detailkan. Karena biasanya orang ketika saya jelaskan harus menggunakan alat ukur ini itu, kemudian ukurannya sekian, biasanya langsung di benak ibu-ibu atau bapak-bapak itu udah yang kok repot ya hidroponik, mendingan nanam di tanah aja deh gitu. Sehingga saya membuat mereka excited dulu seperti itu, baru ketika misalnya ada kendala di sana nanti boleh bapak ibu ketika menerapkan di rumah ternyata ada kendala boleh nanti menghubungi saya seperti itu sih Pak. Ibu-ibunya ya mungkin udah paham ya dari ibu-ibu RRS apa itu cara berhidroponik ya Bu Riana ya. Mungkin lebih ininya dipraktikkan. Nah, kan tadi dari Pak ini juga sudah bilang Ariansa keinginan kita dulu untuk kita bercocok tanam, benar Bu. Habis itu kedua baru hobi, mengenalkan hobi kita tentang bercocok tanam tersebut. Ya mungkin itu yang harus kita terapkan di ibu-ibu di RW 09, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapaknya ketika mereka berhidroponik. Memang seperti Ibu Riana bilang tadi, harus kita dengan yang mudah dulu, bukan dengan yang susah. Kalau kita dengan yang susah, mereka akan pergi. Kita harus mengenalkan barang-barang dulu. Ini loh yang namanya rokul, ini loh yang nama alat ukurnya. Seperti apa sih cara mengukur airnya, bagaimana kita mengukur meter airnya, seperti itu. Jadi dari ibu-ibu RW 09 ini paham. Ya alhamdulillah juga mungkin sebagian yang tadi Ibu Riana sudah bicarakan, mungkin sebagian dari ibu-ibu RW 09 sudah kita praktekkan semua tentang cara berhidroponiknya dengan skala rumah tangga. Mungkin ada tadi tambahan mungkin yang tidak dapat dari saya, mungkin dari Ibu Riana ada yang bisa diterima oleh ibu-ibu di lingkungan RW 09 ini, seperti itu. Yang sudah jelas ibu-ibu dari RW 09 ini sudah mempraktekkan semuanya tentang berhidroponiknya. Cuman mungkin tadi saya pertanyakan itu supaya ibu-ibu itu lebih jelas kandungan, takutnya nanti ada kok di sini tadi ada 3-5 mililiter air, 3-5 mili ABMIP-nya. Nah, itu kan kita ketergantungan dari sumber air bakunya tersebut. Bisa juga kita menggunakan air mineral.
Benar nggak Bu Riana ya? Bisa kita menggunakan air mineral itu 0,76 ppm-nya. Seperti itu. Ya, betul. Bisa menggunakan air mineral atau tadi air AC itu sekitar 0,15 ya Bu ya untuk ppm-nya ya. Lebih kecil otomatis masukan dari ABMIF-nya itu akan lebih banyak. Nah, ketika lebih banyak asupan nutrisi ABMIF akan tumbuh di pohonan tersebut akan bagus, benar nggak seperti itu? Ya, betul. ppm sumber baku tinggi, berarti kita pemasukan ABMIF-nya ini sangat sedikit seperti itu. Jadi tumbuhan mungkin kurang menerima nutrisinya karena sudah banyak zat pengotor di sana. Zat bersihnya seperti itu ya Bu. Nah mungkin seperti itu. Mungkin ada masukan tadi dari Ibu juga kepada Ibu KWPR 09 untuk menambah suatu ilmunya tentang kita berhidroponik di RW 09 seperti itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih adanya ini dengan Ibu Riana udah memberi webinar hidroponik skala rumah tangga di lingkungan RW 09 seperti itu Bu. Ya, Baik, terima kasih kepada Bapak Hepni atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Ibu Riana atas jawabannya. Berakhirnya termin pertama akan dilanjutkan yaitu termin kedua. Termin kedua ini akan dibuka yaitu 2 penanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi pada termin 2 ini? Sepertinya tidak ada yang bertanya. Mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu Riana. Kan tadi Ibu bilang ada kelebihan hidroponik, salah satunya adalah hasil tanamannya fresh dan renyah. Nah, faktor apa nih yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Doni. Jadi kalau misalnya dikatakan dia kenapa daya simpannya lebih lama, kemudian dia lebih fresh dan lebih renyah, salah satu faktornya adalah bahwa akar dari tanaman ini dia selalu selalu tercukupi nutrisinya. Beda kalau misalnya kita menanam di tanah ketika kondisi kemarau, seperti itu, misalnya kekurangan air di sana. Nah, kalau misalnya di hidroponik ini kan dia selalu terkena nutrisi ya, artinya semua asupan nutrisinya ini selalu tercukupi setiap waktu. Nah, sehingga itu memastikan bahwa kondisi tanaman ini menjadi lebih fresh dan biasanya batang ini dia agak lebih getas ya dibandingkan dengan tanaman di konvensional seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin termin 2 kali ini sudah selesai karena tidak ada yang ingin bertanya lagi dan keterbatasan waktu. Terima kasih kepada para penanya dan Ibu Riana atas jawabannya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita semua diberikan kelancaran serta kesehatan selalu. Amin. Acara selanjutnya yaitu pengisian link presensi. Mungkin boleh diisi dari sekarang. Baiklah, terima kasih kepada para hadirin yang telah mengisi presensi. Selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan kepada Ibu Riana karena telah mengisi webinar ini. Kepada panitia, mungkin boleh ditampilkan. Baiklah, mungkin ini tidak seberapa, tetapi semoga dapat bermanfaat untuk Ibu Riana. Selanjutnya, akan ada closing statement dari Ibu Riana. Mari kita dengarkan closing statement dari Ibu Riana mengenai webinar kita hari ini.
Kepada Ibu Riana dipersilakan untuk memberikan closing statement. Oke, terima kasih Mas Doni. Mungkin singkat saja closing statement dari saya ya. Sebenarnya kemarin ini saya sempat bingung sih, apakah peserta yang saya akan sharekan sedikit mengenai hidroponik ini sudah melakukan atau memang belum sama sekali seperti itu. Dan ternyata terjawab sudah tadi oleh Bapak Hep ini ya, dijelaskan bahwa ini sebagian besar dari para audiens ini sudah menerapkan ya di rumahnya seperti itu. Jadi saya senang sekali bahwa artinya yang saya berikan ini mungkin hanya menambah sedikit pengetahuan bagi Bapak Ibu, karena mungkin Bapak Ibu sudah mencoba langsung melakukan hidroponik seperti itu. Dan pesan saya adalah saya harap bagaimanapun kondisinya, apapun misalnya ada kendala seperti apapun, Bapak Ibu harus tetap semangat untuk melakukan berkebun, baik itu dengan hidroponik ataupun vertikultur atau menggunakan sistem apapun seperti itu ya, setidaknya kita berusaha untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan untuk keluarga seperti itu, kemudian juga bisa memberikan sedikit penghijauan sehingga bisa menyumbangkan sedikit oksigen untuk di sekitar kita seperti itu. Mungkin itu saja closing statement dari saya, Mas Doni. Terima kasih kepada Ibu Riana yang telah memaparkan materinya dan telah memberikan closing statement. Terima kasih pula kepada para hadirin yang telah bertanya dan telah mendengarkan. Selanjutnya adalah sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Saudara Ju Effendi. Kepadanya saya persilakan. Halo, Saudara Ju. Halo. Bisa ya? Baik, kepada seluruh hadirin diharap untuk menyalakan kameranya. Dalam hitungan 3 saya akan mulai untuk dokumentasi. Boleh mungkin ibu-ibu atau bapak yang belum menyalakan kamera. Baik, saya mulai untuk dokumentasi ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi Bu, Pak. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ju Effendi yang telah memandu sesi foto bersama. Akhirnya, tiba juga di penghujung acara. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin yang telah mengikuti webinar pada hari ini. Sebagai penutup, saya akan membacakan pantun terakhir nih. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, jika rindu panggil saya lagi. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada para hadirin sudah diperbolehkan untuk meninggalkan panggung. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Terima Terima kasih Pak Hipmi, terima kasih. Sama Om, makasih Om. Sehat selalu Om. Sehat selalu Om. Kuat, semangat. Sehat, alhamdulillah. Maju terus. Siap Buat Om. Tia, buat Tia. Martia gimana maju? Semangat. Sampai nggak kenal lagi sama Bu Artia. Oke, selamat sukses semuanya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Izin live ya Bapak Ibu. Ya Bu. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke.